Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengaku belum menerima draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. DPR menilai RUU ini mendesak untuk segera diselesaikan sebagai salah satu antisipasi mengatasi dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Keinginan pemerintah merevisi sejumlah pasal yang terdapat dalam 74 undang-undang melalui Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law mendapat dukungan parlemen. Ada 4 Omnibus Law yang telah masuk program legislasi nasional tahun 2020, yaitu Omnibus Law Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, Ibu Kota Negara, dan Kefarmasian. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio mengatakan kehadiran Omnibus Law sangat mendesak untuk segera diselesaikan karena dapat menghilangkan hambatan dalam berinvestasi. Namun hingga saat ini DPR belum menerima rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Firman memastikan pembahasan 4 Omnibus Law khususnya Cipta Lapangan Kerja tidak berdampak buruk terhadap para buruh. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan agar menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan memudahkan investasi masuk. Bagi tenaga kerja yang existing itu harus juga kita lindungi hak-haknya. Nah ini yang tentu harus menjadi kesepakatan kita bersama. Dan perusahaan juga tidak mungkin karena sistem sustainability daripada perusahaan itu kan tidak mungkin mereka akan memphk-kan secara massal atau mengganti pekerja baru karena perusahaan itu kan produktivitasnya terjamin. Jadi saya yakin tidak perlu ada kekhawatiran bahwa tenaga kerja lama itu akan diberhentikan, itu nggak ada. Seperti isu yang sekarang nggak. Dan itu yakin pemerintah pun tidak akan berani spekulasi di situ. Sementara Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar menilai gelombang protes yang disuarakan sejumlah elemen buruh terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena minimnya komunikasi antara pemerintah dengan buruh. Menurut Timbul, praduga buruk mengenai pesangon dan upah per jam dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat dihilangkan bila pemerintah dan buruh duduk satu meja. Kalau menurut saya sih upah per jam itu memang sekarang sudah ada, tapi yang sekarang ditakutkan seluruh pekerja akan kena upah per jam. Ya, menurut saya juga tidak tepat seperti itu. Dan kalau setahu saya pemerintah tidak mengarahkan ke sana ya. Untuk ekonomi kreatif dengan misalnya konsultan-konsultan itu memang tepat dipakai upah per jam. Nah kemudian juga bagaimana terkait dengan pesangon. Nah ini juga yang dikhawatirkan pesangon hilang. Menurut saya juga tidak akan hilang. Tapi menurut saya bagaimana sekarang misalnya pesangon itu menjadi terintegrasi dengan jaminan sosial. Jadi Omnibus Law itu juga menurut saya punya sebuah celah untuk perbaikan ke depan gitu. Jangan juga dikhawatirkan. Walaupun memang sekarang khawatir iya karena isunya yang dimunculkan ya itu aja yang akhirnya pemerintah akhirnya buruh kalangan serikat pekerja serikat buruh juga curiga gitu, menduga-duga yang jelek. Persoalan ketenaga kerjaan merupakan satu dari 11 klaster Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain klaster ketenaga kerjaan, terdapat klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan, pemberdayaan dan pelindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi proyek pemerintah, dan kawasan